Shalom. Kali ini saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita sudah sampai pada perenungan firman Tuhan dalam kitab Rut. Dalam pembacaan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, kita sudah berada pada kitab Rut. Nah, kisah Rut ini, saudara, menurut Rut pasal 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita melihat bahwa kisah tentang Rut atau kitab Rut ini kejadiannya, saudara-saudara, adalah pada masa hakim-hakim memerintah. Dan hakim-hakim letaknya dalam Alkitab itu adalah sebelum kitab Rut, dan itulah yang kita bahas selama ini. Nah, rupanya saudara, pada masa hakim-hakim itu sering terjadi kelaparan oleh karena penindasan bangsa lain. Salah satu yang jelas-jelas dicatat dalam masa hakim-hakim adalah pada masa Gideon. Di dalam masa Gideon, saudara, kita membaca di sana bahwa bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian. Dan setiap kali masa panen, bangsa Midian datang dan mengambil hasil-hasil panen mereka. Jadi kemungkinan di masa kelaparan seperti itulah, saudara, tentunya bukan hanya keluarga ini yang mengalami, bukan hanya keluarga Elimelech. Seluruh bangsa itu mengalami masa-masa kesulitan dalam mendapatkan bahan makanan. Nah, namun ada hal yang istimewa tentunya dari satu keluarga ini. Yang mana dari keluarga ini, kenapa Tuhan menampilkan ini, saudara? Tentu ada rencana di balik setiap yang dicatat di dalamnya. Dikatakan di sini bahwa keluarga ini berasal dari Efrata, dari Betlehem Yehuda. Nah, ini yang menjadi istimewa, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena daerah ini, saudara, Betlehem, itu yang artinya adalah rumah roti. Tapi sekarang lagi sedang mengalami, saudara-saudara, masa kelaparan juga ternyata. Di tengah masa seperti itu, keluarga ini meninggalkan daerah mereka dan mencari tempat di mana mereka bisa mendapatkan makanan. Nah, mereka pergi ke satu daerah di luar dari bangsa mereka, yaitu Moab. Di sana mereka menetap. Kita melihat dari kisah ini, saudara-saudara, bahwa tidak dicatat begitu saja karena begitu banyak yang mengalami kelaparan, tetapi keluarga ini yang menjadi perhatian Allah. Karena ada hubungannya, saudara, dengan rencana Allah. Bahwa seluruh kitab kita ini berisi, saudara-saudara, rangkaian tentang rencana Allah untuk penyelamatan atas umat manusia, atas bumi ini. Dan sampai pada kedatangan Kristus, dan sampai saudara-saudara kelahiran dan kedatangan Kristus yang kedua kali dan berakhirnya zaman di bumi ini. Ada rancangan Allah yang besar. Dan rupanya keluarga ini masuk di dalam rancangan Allah. Keluarga ini adalah keluarga Elimelech. Menurut aturan, saudara-saudara, adalah hal yang tidak boleh untuk orang Israel untuk melangsungkan keturunan melalui bangsa lain. Nah, Moab ini, saudara-saudara, adalah bangsa di luar Israel. Yang jelas-jelas pernah Tuhan katakan bangsa ini adalah bangsa yang tidak boleh masuk di dalam baitnya Tuhan. Bangsa yang sama sekali tidak boleh, saudara-saudara. Tetapi kalau kita membaca keseluruhannya, bahwa keluarga ini datang ke sana, lalu kedua anak mereka, yaitu Mahlon dan Kilion, dua laki-laki cakep anak mereka ini, saudara, rupanya kecantol dengan
perempuan di Moab, atau perempuan Moab tertarik juga mungkin kepada mereka. Nggak tahu kita waktu itu yang mana nih yang jatuh cinta duluan. Dengan kata lain, akhirnya mereka menikah. Tapi belum menghasilkan keturunan, saudara. Kedua anak Elimelek ini meninggal. Dan Elimelek sendiri, sang ayah, juga meninggal. Maka di dalam rumah ini, saudara-saudara, tinggallah Naomi, yaitu istri Elimelek, ibu dari Mahlon dan Kilion, dan dua anak menantunya, Rut dan Orpa. Jadi ini ada 3 janda dalam satu rumah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Naomi mendengar bahwa di daerahnya, di Bethlehem, sudah mendapat pertolongan Tuhan kembali dan sudah ada bahan makanan. Jadi dia ingin pulang. Lalu ketika dia mau pulang, saudara-saudara, kedua anak menantunya ini rupanya tidak ingin ditinggal. Dia mau pulang juga bersama-sama. Lalu dia ikut. Tapi di tengah jalan, Naomi berkata, tidak baiklah kamu ikut saya. Lebih baik kau pulang. Karena tidak mungkin kalau saya melahirkan anak lagi, kalian mau nunggu besar lalu mau menikah dengan dia. Karena itu kan adat di Israel, saudara. Ya, kalau misalkan si kakak ini menikah dengan seorang perempuan, lalu si kakak meninggal dan kemudian belum punya keturunan juga, maka adik harus melanjutkan dan menurunkan keturunan. Kalau tidak, maka yang berikutnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Naomi berkata, tidak mungkin kamu mau menunggu sekian lama lagi. Itu pun kalau saya menikah lagi. Lalu singkat cerita, pamitlah Orpa pulang. Tetapi Rut berkeras, saudara-saudara. Dia berkata, tidak, jangan memaksaku pulang. Demikianlah Tuhan menghukum aku kalau aku meninggalkan engkau. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Satu pilihan, saudara-saudara, yang tentunya bukan karena dia ingin. Tetapi karena Allah memilih dia, saudara-saudara, untuk mengikuti Naomi karena ada rancangan Allah untuk menunjukkan kepada bangsa Israel kelak dan kepada dunia bahwa Mesias yang akan datang itu bukanlah diperuntukkan hanya untuk sebuah bangsa, yaitu Israel saja. Tetapi dia adalah juru selamat, Mesias, sang juru selamat bagi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Atau dengan kata lain, bagi semua orang. Tidak hanya dikhususkan kepada satu bangsa pilihan, yaitu Israel. Memang Israel dipilih Tuhan. Tetapi itu hanyalah untuk supaya Tuhan bisa terlihat perencanaannya itu, saudara-saudara, melalui bangsa itu untuk menurunkan keturunan. Tapi kalau kita membaca dalam silsilah Yesus, ada wanita-wanita dalam silsilah Yesus yang jelas-jelas notabene mereka di luar dari bangsa Israel. Contohnya Rut. Ada Rahab, saudara-saudara. Ya. Kita melihat, saudara-saudara, bahwa Rahab itu juga adalah perempuan Kanaan dari Yeriko. Dia bukan bangsa Israel. Tetapi saudara-saudara, mereka dipilih oleh Tuhan untuk menunjukkan. Tidak selalu, saudara-saudara, bahwa situasi yang tidak baik, bahwa keadaan yang pahit, keadaan yang buruk akan selalu berakhir dengan sesuatu yang mematikan. Apa yang dialami oleh keluarga Elimelek atau bangsa Israel, kelaparan, artinya kekurangan, menanti kematian, sedang berada di ujung tanduk, sedang berada dalam situasi yang sangat buruk sampai dia harus meninggalkan daerahnya, berarti itu betul-betul terpuruk, saudara-saudara. Tetapi ternyata tidak berakhir pada sebuah ujung yang mematikan. Justru, saudara-saudara, kepergian mereka dari situasi yang ada ini, Tuhan menjadikan situasi ini, bekerja di dalam situasi itu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa Israel dan bagi manusia.
Lewat situasi itu saudara-saudara, keluarga ini pergi. Dan Tuhan gunakan situasi itu, bekerja dalam situasi itu untuk sebuah rencana yang besar, yaitu menurunkan Mesias. Tentu Allah tidak memilih sembarangan, saudara-saudara, juga akan wanitanya. Ruth adalah seorang yang kemudian ternyata mudah untuk percaya, memiliki iman. Ini adalah anugerah Tuhan, pilihan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat bahwa kitab ini pun, saudara, adalah kitab yang berbicara tentang Mesias, tentang Yesus. Kisah ini adalah kisah yang berbicara tentang kedatangan Sang Mesias, bahwa dia adalah juru selamat bagi semua orang. Dia adalah Allah, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan semua orang. Dan Allah dalam perencanaan begitu matang, saudara. Begitu luar biasa. Dia menggambarkan dalam ayat pasal-pasal berikut, nanti kita bahas bagaimana pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Karena apa? Karena kasihnya kepada dunia ini, saudara. Kasihnya kepada manusia yang berdosa. Dia merencanakan perkara yang besar. Itu, saudara, yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bisa belajar juga dari sini, bahwa kepahitan hidup yang kita alami, saudara, jangan berpikir bahwa hidup kita sudah selesai. Jangan berpikir bahwa semua itu adalah sebuah kutukan, adalah sesuatu yang begitu murka Allah terhadap kita. Tidak. Di balik dari semua ini, justru lewat kepahitan-kepahitan hidup yang kadangkala menimpa kehidupan kita ini. Apalagi bagi kita orang percaya, saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, Roma 8:8, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Artinya ketika ada perkara-perkara yang buruk sekali datang dalam hidup kita, dan kita tahu bahwa bukan Tuhan mendatangkan perkara itu, Tuhan pun bekerja di dalam perkara yang buruk ini untuk dia membuatnya menjadi kebaikan buat kita. Memang ketika dia datang, saudara, sepertinya itu sesuatu yang begitu buruk, begitu menekan, begitu mendatangkan, saudara, kesedihan, bahkan kadangkala, saudara, tekanan yang begitu kuat mendatangkan ketakutan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam situasi itu bahwa ada Allah di sana, ketakutan kita akan rendah, kekhawatiran kita akan lenyap. Segala, saudara-saudara, ketegangan kita, saudara-saudara, akan berubah menjadi sebuah sukacita. Akan berubah menjadi sebuah, saudara-saudara, damai yang tenang. Karena kita tahu gelombang, laut, badai, apapun seluruh yang ada di bumi ini tunduk di bawah kuasa Yesus. Bukankah dia ketika orang kekurangan roti, hanya 5 roti dan 2 ikan, yang makan lebih dari 5.000 orang, saudara? Karena yang dihitung 5.000 hanya laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Murid-murid berkata, bagaimana mungkin dari mana kita mendapat makanan? Ini tidak cukup. Tapi itu bukan masalah bagi Tuhan Yesus. Di tengah situasi yang tidak cukup, karena hadir Yesus di sana, bukan hanya lagi cukup, saudara. Bahkan ada sisa 12 bakul. Ketika mereka berada di atas perahu dan datang angin, badai, gelombang, saudara, benar-benar hampir tenggelam. Mereka sudah buang semua apapun dari atas perahu mereka, tetap mau tenggelam. Tapi mengapa tidak tenggelam? Yesus ada di sana. Mereka membangunkan dan Yesus berdiri dan berkata, diam, tenanglah. Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur, mereka menertawakan mungkin Yesus yang berkata, mari kita pergi membangunkan dia, tidur padahal mati.
Tapi itulah pandangan Kristiani, mati itu tidur, saudara-saudara. Tapi saya tidak punya waktu untuk sekarang menjelaskan hal itu. Nanti pada waktunya kita akan menemukannya dan menjelaskan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, walaupun dia katakan sudah busuk Tuhan, Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah? Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia berkata, Lazarus keluar, Lazarus bangkit. Kematian apapun yang kita alami di hidup ini, saudara, kematian hubungan dalam rumah tangga, kematian bisnis kita oleh karena inflasi yang ada sekarang, keadaan ekonomi dunia, kematian pengharapan dalam diri kita sudah mulai memudar dan mau mati, saudara. Berbagai cita-cita kita rasanya kita merasa itu sudah tidak mungkin dan mulai padam dan mati. Tetapi kalau engkau memandang kepada Yesus dan tahu bahwa dia hadir dalam hidupmu, saudara, dialah kebangkitan dan hidup. Dia akan bangkitkan kasih, hubungan-hubungan yang manis dalam rumah tanggamu. Dia akan membangkitkan kembali usaha-usahamu. Dia sanggup membangkitkan kembali, saudara, hal-hal yang kita rasa tidak mungkin lagi di hidup kita. Penyakitmu yang sudah begitu bertahun-tahun menahun dan engkau sudah tidak tahu apa yang harus engkau lakukan. Engkau hanya cukup menatap kepada Yesus yang telah menyelesaikan di atas kayu salib. Dia yang mengubahkan air yang pahit menjadi manis. Dia yang membuat air keluar dari dalam batu karang, gunung batu. Dia yang membuat, saudara-saudara, sungai Nil itu menjadi darah. Dia melakukan segala sesuatu tanpa batas. Dan dia ada bersama saudara. Kepahitan apapun kau hadapi hari-hari ini, ingat, dia sedang merendah sesuatu yang indah untuk kemuliaannya, untuk kebahagiaan saudara. Makanya ada sebuah lagu berkata, Tuhan merendah kehidupan kita. Dia sedang merendah kehidupan saudara, sedang menganyam hidup saudara untuk sesuatu yang menjadikan hidup kita berguna. Kadang-kadang memang sakit, kadang-kadang proses itu, saudara-saudara, memang sepertinya saudara-saudara begitu menyakitkan. Tapi kalau engkau tahu bahwa tangan Tuhan yang sedang melakukan perkara indah melalui peristiwa yang terjadi di hidupmu, tangan Tuhan mengubah itu menjadi perkara yang indah. Iblis boleh menancapkan berbagai hal yang buruk ke dalam hidupmu, tapi Tuhan tertawa dengan semua itu. Karena itulah kesempatan Tuhan untuk menunjukkan bahwa tangannya jauh lebih mahir membuat hal yang buruk menjadi indah. Apalagi hal-hal yang indah itu berasal dari dia. Jadi itu jangan takut, saudara. Sama seperti Ruth dan Naomi. Pulang dan berkata, jangan panggil aku lagi Naomi, karena alam lagu yang pahit dalam hidupku. Panggil aku Mara, karena hidupnya pahit. Tetapi kemudian ketika kita baca keseluruhan pasal-pasal yang ada, saudara, ternyata ujung dari semua, Allah merangkai yang pahit ini, menjadikannya menjadi manis. Dan membuatnya dia tidak lagi marah, tidak lagi pahit, tapi sukacita yang tiada tara di hidup Naomi. Haleluya, saudara-saudara. Nah, hari ini, kalau engkau mengalami kepahitan-kepahitan itu, saudara, datang di dalam Kristus, pandang kepada Yesus. Dia merangkai hidupmu. Dia bisa membuat kepahitan di dalam hidup itu. Kalau engkau berserah dan percaya akan anugerahnya, kau berada di dalam kasih karunia Tuhan yang besar, maka saudara-saudara akan mendatangkan perkara yang indah pada waktunya. Kiranya kisah-kisah ini, saudara, yang pernah terjadi, boleh menginspirasi hidup kita juga dan menjadi berkat bagi kita, bahwa sungguh Allah mengasihi kita. Jauh sebelumnya dia telah merancang yang terbaik untuk kita sebelum kita ada di bumi. Dia sudah menyediakan semua yang terbaik. Bukankah firman Tuhan berkata, Kristus itu telah mati ketika kita masih berdosa. Ketika saudara belum lahir. Dan ketika saudara lahir dalam keadaan dosa,
Ketika saudara belum mencari dia, dia telah menemukan saudara. Dia telah menyiapkan semua untuk saudara. Bukankah itu satu anugerah yang besar? Bukankah ini kebaikan yang tiada tara? Karena itu tidak perlu takut dan khawatir ketika engkau dalam kepahitan hidupmu hari-hari ini. Dalam persoalan-persoalan yang menindih hidupmu. Jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Sandar pada Tuhan. Pertolongan di dalam Dia selalu ada dan tepat waktu. Memang kita tidak pernah tahu, saudara-saudara, cara Dia menolong, tetapi selalu Dia menolong pada waktu yang tepat. Tuhan memberkati kita semua. Kasih Tuhan, anugerah-Mu, berkat-Mu berlimpah. Dan kami boleh belajar melalui Rut. Dan sungguh ya Tuhan, melalui kitab ini kami boleh melihat kasih Tuhan yang besar, yang Dia rangkai untuk kami diselamatkan. Terpuji Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu atas umat. Amin. Saudara, kita bersandar padanya, karena Dialah satu-satunya Sang Mesias, Juru Selamat yang bisa memberi kita hidup yang berkelimpahan. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel menyampaikan salam restorasi.